Kemudian setelah memantapkan niat, langsung Nabi SAW membuka dengan ucapan takbir. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yastabtihu as-salata biqaulihi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar, dengan ucapan takbir. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir, seraya mengangkat kedua tangan, mengucapkan takbir seraya mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan ini perlu diketahui ikhwan, di dalam salat tersebut ada dua takbir. Ada takbir yang dinamai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang dimana menandai segala ucapan, segala perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah salat, tidak boleh kita bawa kemana? Ke dalam salat. Tidak boleh kita bawa ke dalam salat. Segala ucapan dan perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan apa? Ibadah salat. Seperti misalnya ketika salat minum, kan gak ada, batallah salatnya. Bismillah. Ya kan? Ketika salat batal. Ini halalnya kapan? Ketika di luar salat. Iya kan? Makan juga, takut ngantuk misalnya sambil makan permen ketika salat, nggak boleh. Termasuk berkata-kata yang tidak ada kaitannya dengan ibadah salat, ucapan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah salat, wajib untuk kita tinggalkan ketika kita sedang melaksanakan ibadah salat. Makanya ketika imam salah pun ada tata cara, ada etika, ada adab dalam masalah menegurnya. Ketika imam lupa dalam masalah ucapan atau gerakan ibadah salat, kita yang laki-laki menegur imam tersebut dengan ucapan apa? Tasbih, subhanallah. Kalau perempuan dengan apa yang dilakukan? Tepukan tangan, bukan tepuk pramuka ya, sekedar tepukan tangan, menandakan bahwasannya imam salah atau sedang lupa dalam masalah ibadah salatnya. Adapun bacaan-bacaan yang lupa langsung diingatkan apa bacaan setelahnya. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, mengangkat kedua tangan di dalam salat itu ada 4 tempat yang pasti Rasulullah mengangkat tangan ketika salat. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang pertama apa? Ketika takbiratul ihram, takbir yang pertama. Yang kedua ketika akan ruku, Allahu akbar, mengangkat kedua tangan. Yang ketiga ketika kita melakukan i'tidal, bangkit daripada ruku, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian yang keempat, bangkit dari rakaat yang kedua setelah melaksanakan tasyahud yang pertama, bangkit untuk melakukan rakaat yang ketiga juga mengangkat kedua tangan. Nah, ini yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Summa yadha'ul yumna 'alal yusra fawqa sadrihi. Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri. Perhatikan, ini tangan yang kanan. Ingat bagian akhir daripada lengan ini, atau kalau dalam bahasa daerah saya buku ini, itu ditempelkan di bagian lengan yang kiri, yang bagian atasnya yang hitamnya. Ya. Kemudian telapak tangan, kemudian bagian tangan yang kiri kita pegangin. Kemudian diletakkan di atas dada. Ingat, yang disebut dengan di atas dada seperti ini. Jadi percis ulu hati. Bukan di atas, ini kelebihan kita katakan. Apalagi begini. Tidak ada contohnya. Atau meletakkan kedua tangan tersebut di atas pusar. Hadis riwayat Imam Ahmad, ini pun juga apa? Dibolehkan yang demikian. Jadi kita katakan ini seringnya Nabi SAW seperti ini. Tapi kadang-kadang Rasulullah seperti ini salatnya. Jika ada di antara kita ini salatnya seperti ini, ya, benar adanya, kita tidak bisa menyalahkan. Yang dhaif itu hadisnya ketika salat memegang di pinggang seperti memegang pedang. Itu hadisnya apa? Dhaif, seperti itu. Kemudian summa yarmi bi basarihi nahwal ard. Ketika kedua tangan ini sudah ada di atas dada, Rasulullah mengarahkan pandangan beliau ke tempat mana? Ke tempat sujud. Ya.
Kita nggak boleh mengarahkan pandangan kita ke atas atau mungkin ke depan, tapi pandangan kita arahkan kemana? Ke tempat sujud. Dan dosa jika di antara kita ini mengarahkan pandangan kita kemana? Ke atas, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda du'a'i fis shalah ila as-sama' aw la tukhattafanna absaruhum. Sungguh satu kaum berhenti untuk mengarahkan pandangannya ke atas pada saat dia membaca doa iftitah atau di dalam salat secara umumnya, mengarahkan pandangannya ke atas. Ya. Allahu Akbar. Seharusnya kan tempat sujud yang kita arahkan pandangan kita ini, bukan ke atas atau ke depan. Meskipun di depan kita Ka'bah sekalipun, kita salat di dalam Masjidil Haram, di depan kita Ka'bah, pandangan kita tetap di mana? Tempat sujud, bukan dihadapkan ke fisiknya Ka'bah tersebut. Nah, setelah ketika seseorang tersebut tidak berhenti mengarahkan pandangannya ke atas, Nabi SAW mengatakan kalau dia tidak berhenti, maka niscaya Allah Jalla wa'ala akan membutakan mata mereka tersebut yang masih mengarahkan pandangannya ke atas. Dan ini menunjukkan apa? Artinya sesuatu yang haram jika di antara kita ini mengarahkan pandangannya tersebut kemana? Ke atas, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, aw la tukhattafanna absarahum. Ya.